Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak-banyak memberikan kita macam-macam nikmat. Nikmat yang kecil, yang ringan, sampai nikmat yang besar. Nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur. Nikmat dijadikan kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dalam rutinitas kita pada malam hari ini, ya Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita dalam sehat walafiat, dalam taat kepada Allah, dan semua urusan-urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang beruntung, bahagia dan selamat dari dunia ini sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk ke dalam pembahasan bab al-ghurur. Al-ghurur artinya tertipu. Ada lalai, ada tertipu. Tertipu ini lebih berbahaya dari lalai. Ya. Kalau lalai, orang sadar dirinya itu lalai. Tapi kalau tertipu, dia nggak ngeh. Dia nggak sadar kalau dirinya itu tertipu. Kecuali kalau dia dikasih tahu. Atau dia ngaji. Atau dia punya ilmu. Baru dia akan tahu kalau dirinya itu tertipu. Kalau nggak ada yang ngasih tahu, atau dia nggak punya ilmu, atau dia nggak ngaji, dia nggak sadar kalau dirinya tertipu. Jadi sifat tertipu ini hanya bisa diketahui dengan ilmu, ya, dengan nasihat, ya, dengan ngaji. Nah, tahu diri kita bahwa diri kita ini tertipu, karena lebih berbahaya daripada lalai. Kalau lalai, orang sadar dirinya itu lalai. Aduh, gua sama sholat masih lalai nih. Gua berzikir lalai, sama sholawat lalai. Sadar dirinya lalai. Ya, tapi kalau tertipu, ya, sulit. Nah, apa yang dimaksud dengan tertipu? Di sini dikatakan, ya, huwa sukunun nafsi ilama yuwafiqul hawa wa yamilu ilaiha tabu'u bisababi syubhatin syaitaniyah. Tertipu itu adalah kenyamanan diri kepada sesuatu yang cocok dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kita cocok, nafsu kita doyan, terus diri kita nyaman di situ. Itu namanya tertipu. Wa yamilu ilaihi tabu'u bisababi syubhatin syaitaniyah. Ya, cenderung diri kita condong ke situ. Ya, ya, selalu melakukan hal itu. Ya, sebab dari godaan syaitan. Jadi godaan syaitan nggak cuman sekedar ngajak orang maksiat, nggak cuman sekedar ngebisikin biar kita lebih merasa lebih baik dari orang, nggak cuman itu. Ya. Ya, godaan syaitan tipu dayanya banyak. Ya, jadi namanya tertipu itu kenyamanan diri kita kepada sesuatu yang cocok dengan hawa nafsu, dan cenderung diri kita, ya, kepada hal itu. Nah, ke situ mulu kalau bahasa kita mah, ke situ mulu, kayak begitu mulu bahasa kita mah.
Bisa babi syubhatin syaitaniyah, ya, sebab godaan syaitan. Wa huwa naw'an. Nah, tadi itu sifatnya ya, sifat tertipu seperti itu. Ya. Nyaman diri kita ya sama yang cocok dengan nafsu. Nah, penjelasannya ya, kelompok-kelompoknya, orang-orangnya adalah wahwa naw'an, terbagi menjadi dua. Kelompok orang-orang tertipu terbagi menjadi dua. Al-awwal, yang pertama, ghururu ahlil kufri alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Kelompok yang pertama ya, yang tertipu. Yang pertama adalah tertipunya orang-orang kafir. Ya, tertipunya orang-orang kafir. Alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, yang mereka membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Kalau membeli itu kan ya nggak bisa dibalikin lagi, udah dibeli. Artinya dia milih dunia ya, menjual akhirat. Dia membeli kehidupan dunia dengan akhirat, nggak percaya akhirat. Faminhum man sakana ila dunya wa zukhrufiha wa ankaral ba'sa. Ya, di antara mereka orang-orang kafir ya, yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Di antara mereka adalah ada orang-orang yang nyaman terhadap dunia, wa zukhrufiha, serta bendaharanya, gemerlapnya, nyaman dia di situ. Ini orang-orang tertipu nih, dia kafir ya, dia nyaman terhadap dunia beserta isinya ya, zukhrufiha, gemerlapnya, perhiasannya, dia nyaman di situ. Wa ankarol ba'sa, dia ingkar terhadap hari kebangkitan. Kelompok yang pertama nih khusus untuk orang-orang kafir ya. Yang kelompok pertama, dia nyaman terhadap dunia, mengingkari hari kebangkitan. Wa minhum, di antara mereka juga man igtarra bi siyadatihi fid dunya fazanna annahu ala fardil ma'ad warahmah yakunu aula bihima. Ya, di antara mereka nih kelompok orang-orang kafir yang tertipu, di antara mereka juga ada orang-orang yang tertipu dengan pangkatnya di dunia, sebagai bos ya, sebagai pejabat ya, sebagai apapun ya, dia tertipu dengan pangkatnya. Fazanna annahu ala fardil ma'ad warahmah. Ya, mereka mengira bahwasanya mereka ini di atas keamanan, padahal di atas kehancuran ya. Ya, mereka mengira mereka ini aman, punya jabatan, pasukan banyak, duit banyak, kenceng, ya, udah dijamin keamanannya, padahal mereka di atas kehancuran. Ya, orang-orang kafir yang tertipu dengan pangkat. Ya, mereka mengira bahwasanya mereka ini di atas keamanan, ya, padahal mereka di atas kehancuran. Yaitu kelompok orang-orang kafir yang tertipu. Nah, ini kelompok yang pertama, yaitu orang-orang kafir yang tertipu, dia membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Nah, tertipu mereka. Orang kafir kekal abadi di dalam neraka sebab niat. Orang mukmin kekal abadi di dalam surga ya sebab niat. Kehidupan dunia paling berapa tahun? Ya, 70, 80, 90. Ya. Tapi mereka kekal di neraka. Kafir, kafaro yakfuru. Kufron, kafirun, makfur. Artinya orang yang menutupi. Arti kafir tuh orang yang menutupi. Pakai bahasa Inggris cover me, asik. Nah, artinya menutupi, tutupi aku. Buku di cover tuh, ditutup. Nah, di cover. Hard cover. Menutupi kebenaran. Maksud dengan kafir, menutupi kebenaran. Makanya orang-orang kafir tuh pada nggak demen kalau dibilang kafir. Ya, karena itu hati nuraninya nggak mau.
Kan ruh dia kan beriman sama Allah kan. Kan Allah bilang dalam Al-Quran, alastu birabbikum. Ya, sebelum kita diciptakan, Allah khitab, Allah ngomong sama ruh kita ini semua. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman nih, yang kafir, yang muslim, Allah khitab. Allah ngomong sama ruh kita nih. Alastu birabbikum. Bukankah saya ini Tuhan kalian? Kata Allah itu nanya. Alastu birabbikum. Bukankah saya ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Ruhnya itu beriman semua. Ruh manusia semua, makhluk beriman kepada Allah Ta'ala. Makanya manusia di saat orang-orang kafir dikatakan kafir, dia nolak, dia nggak mau. Itu ruhnya beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, itu adalah kelompok orang-orang kafir yang tertipu. Sebab dia tertipu karena dia membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Ya, sebab dia tertipu karena dia nyaman terhadap dunia dan gemerlapnya, serta dia mengingkari hari kebangkitan. Ya. Sebab mereka tertipu juga, ya. Sebab karena mereka tertipu dengan pangkat. Ya, pangkatnya di dunia. Ya, dia punya jabatan, punya uang, punya harta, punya pasukan, dia mengira bahwasanya dia di atas keamanan, padahal dia di atas kehancuran. Nah, ini kelompok orang-orang kafir yang pertama. Kelompok orang-orang kafir yang pertama. Dan yang kedua, asani yang kedua, gururul ausat minal mu'minin. Tertipunya orang-orang maksiat dari kalangan orang-orang beriman. Ya. Tertipunya orang-orang ahli maksiat, ya, dari kalangan orang-orang beriman. Dia beriman tapi dia maksiat. Nah, itu. Ini yang kedua nih, kelompok tertipu, ya, yaitu adalah orang-orang yang tertipu. Ya, tertipunya ahli maksiat dari kalangan orang-orang beriman. Ya, orang beriman bermaksiat, ya, bisa tertipu. Maksiat itu nggak harus berzina, nggak harus minum-minuman. Maksiat itu sesuatu yang nggak layak atas agama kita, itu udah maksiat. Seperti beramal bukan karena Allah, maksiat contohnya. Beramal merasa diri dia lebih baik, itu maksiat. Ya. Sombong, maksiat. Tertipu ahli maksiat dari kalangan orang-orang yang beriman. Faminhum man ya'mal igtiraran bisa'ati afillahi ta'ala. Di antara mereka orang-orang beriman yang tertipu, yang bermaksiat. Di antara mereka ada yang bermaksiat karena tertipu dengan luasnya ampunan Allah. Ya, dia maksiat nih karena dia tertipu sama luasnya ampunan Allah. Aku maksiat di benak pikiran dia, rahmat Allah luas. Maaf Allah sangat luas. Tertipu. Padahal ya Nabi SAW dalam kitab Wasiatul Mustafa itu udah menjelaskan bahwasanya itu emang tipu daya syaitan, mainan syaitan tuh. Di saat bermaksiat, ya, dia mikir Allah maha luas ampunannya. Ampunan Allah, rahmat Allah, ya, jangan dijadikan alasan untuk bermaksiat. Itu. Jangan dijadikan alasan. Betul, rahmat Allah luas, ya, ampunan Allah sangat luas. Makanya kan di Burdah dikatakan gufronikal lamami, apa tuh? Walan yadika Rasulullah jauh kabi, bukan. Innal gufrona apa? Di Burdah tuh. Kalamami ada tuh kalimatnya. Ya. Dosa besar dalam lautan ampunan Allah sama seperti dosa kecil. Artinya berbanding jauh gitu. Dosa kita besar, tapi lautan ampunan Allah lebih luas. Luas ya, betul, rahmat Allah sangat luas, tapi jangan dijadikan alasan. Kalau dijadikan alasan, dia tertipu. Nah,
Di antara mereka ada yang tertipu karena luasnya ampunan Allah. Jadi dia maksiat, ya. Dia berpikir rahmat Allah luas. Gitu. Ya, jangan dijadikan alasan ya, luasnya ampunan Allah untuk bermaksiat, jangan dijadikan alasan. Awiyatimadan ala ta'atil aba, atau dia nyender atas kesolehan bapaknya, ya, orang tuanya. Itu. Ngapa lu mabok? Ngapa lu zina? Ah, bapak gua, ngkong gua ahli ibadah. Itu. Nah, itu tertipu nih. Tertipu. Itu. Ngapa lu nggak sholat? Ah, gue dijamin masuk surga. Bapak gue orang soleh. Itu. Emang hukum punya bapaknya? Hukum punya Allah. Nabi aja merinding kalau udah bicara sifat Allah. Takut. Nah, ini walhasil tertipu nih ya. Orang-orang yang bersandar kepada kesolehan bapaknya, engkongnya. Tertipu. Ya. Sama kayak halnya Imam Ghazali bilang, bapaknya yang makan, bapaknya yang kenyang. Kalau anaknya lapar ya makan juga. Itu. Pak, lapar pak, saya pak, lapar pak. Pak, bapak yang makan ya. Saya mah ngeliatin doang. Nggak bakalan kenyang. Gitu. Ya, nggak bakalan kenyang. Jadi kalau anaknya pengen kenyang, sababnya makan. Jangan cuma ngeliatin. Gitu. Ini tertipu tuh, bersandar kepada kesolehan orang tua. Ya. Nah, kan di akhirat kan dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min abih, ya kan? Kabur orang, melihat saudara, bapaknya, saudara temennya kabur, takut. Itu. Ya, malaikat mukarramin, ya, malaikat di padang mahsyar, ya, ketika Allah khitab kepada seluruh manusia, mereka nunduk malaikat. Nabi SAW juga sujud. Semua para nabi takut. Nabi. Jangankan yang punya orang tua, kakek orang soleh, ya, dia tertipu nih sama kesolehan bapaknya. Dia nggak mau sholat, dia mabok, dia zina, dia nipu, dia judi. Ya, karena melihat orang tuanya orang soleh. Jangankan dia, para rasul aja tuh ditanya nanti di akhirat. Rasul, bisa dibayangin ya? Walanas alan nal mursali, kata Allah. Dalam nahu, afwan, Kang Ucup, dalam nahu, ya. Lam taukid, nun, itu huruf taukid tuh dalam nahu. Sorot. Ya, lebih pintar beliau ya, insyaallah. Walanas alan nal mursalin. Ya. Itu dalam nahu lam nun itu harfu taukid. Walanas alan nal mursalin. Pasti sungguh kita akan tanya para rasul. Oh. Rasul di atas nabi, ya kan? Rasul di atas nabi. Tapi ditanya nanti rasul. Apalagi kita nih, ya. Apalagi kita. Au ala kasratil ilmi, atau atas banyaknya ilmu. Itu bisa dikategorikan ya, tertipu, banyaknya ilmu. Ya, ada yang tertipu atas banyaknya ilmu. Walam yadril awalu anna rogbata fi syai' min ghairi akhdhin fi asbabih tama'un madmum. Orang-orang yang maksiat dari kalangan orang-orang beriman, ya, dia nggak tahu ya, bahwasanya senang terhadap sesuatu tapi tidak mengambil bagiannya, itu sifat tercela. Dia senang nih terhadap sesuatu, dia senang terhadap rahmat Allah, dia gembira pengampunan Allah itu luas, tapi dia nggak ngambil rahmat itu. Ya, dia nggak ngambil rahmat itu dengan apa? Dengan ibadah. Itu tercela. Cuman senang doang, cuman gembira doang, tapi dia nggak ngambil. Malah dijadikan alasan untuk bermaksiat. Nah, ini tercela.
Walam yadhkuritsani qaulahu ta'ala. Kelompok yang kedua nih ya, yang bersandar kepada ketaatan orang tuanya, kesolehan bapaknya. Ini kelompok yang ini ya, di sini dikatakan kelompok yang ini ya, dia nggak inget tuh firman Allah Ta'ala, wahsyau yauman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Di hari dimana bapak nggak bisa nanggung anaknya, membalas anaknya. Begitupun anak yang nggak bisa membalas orang tua. Jadi masing-masing. Bapak kita ya bapak kita ya orang tua kita. Kita ya diri kita. Tapi emang ada istilah syafaat dari orang tua, dari kesolehan orang tua tuh ada. Ya. Syafaat dari orang tua kita, dari kakek kita yang orang soleh, ada istilah syafaat itu ada, betul. Tapi bagi yang mau ngambil, ya, bagi yang mau ngambil. Ya, ngambilnya bagaimana cara ngambilnya? Dengan kita mengikuti jejaknya dia. Gitu. Bapaknya orang kaya, kalau anaknya nggak minta duit, ya nggak dikasih. Gitu. Kalau anaknya mau kaya seperti orang tuanya, ya harus ngikutin jejak orang tuanya. Jadi syafaat, betul, ada istilah syafaat. Kita mendapatkan syafaat dari orang tua kita. Gitu. Ada. Tapi bagi yang mau ngambil, kalau nggak ngambil ya sama aja dia. Nah, jadi di akhirat orang masing-masing. Walam yunabbihi tsalitsu illa annal ilma bila amalin kasyajari bila samarin. Kelompok yang ketiga nih, kelompok orang-orang yang tertipu atas banyaknya ilmu adalah dia nggak tahu nih ya bahwasanya ilmu tanpa diamalin sama seperti pohon ya yang tidak berbuah. Ya. Ilmu nggak diamalin sama seperti pohon yang nggak ada buahnya. Ngebala doang istilah kita mah, ngebala. Dalam makalah yang lain dikatakan sama seperti orang gila, udah tahu di depan ada lubang tapi dia masih melanggar. Orang punya ilmu nggak diamalin, sama seperti orang gila, udah tahu ada lubang dia nggak mau ngamalin. Ya, jadi orang yang punya ilmu itu apabila tidak diamalkan seperti pohon yang nggak ada buahnya. Wa minhum, dan di antara mereka nih orang-orang beriman yang bermaksiat, yang tertipu, ya, di antara mereka ada yang tertipu dengan banyaknya ibadah. Fazanna annahu ahaqqu bil afwi min ghairi. Dia mengira bahwasanya diri dia ini lebih baik, lebih pantas dari orang lain. Nah, tertipu karena ibadah. Walam yadri anna hadza mudhibun bi ikhlasih. Ya, orang-orang yang tertipu karena banyaknya ibadah, ya, dia nggak tahu bahwasanya perasaan seperti itu dapat menghilangkan keikhlasan. Ya, tertipu karena ibadah dapat menghilangkan keikhlasan. Ya. Sebab dia banyak ibadah, dia tertipu, dia mengira, dia merasa diri dia lebih pantas dari orang lain, lebih mulia. Ya. Padahal ya, perasaan seperti itu menghilangkan keikhlasan. Ya, perasaan merasa lebih baik itu menghilangkan keikhlasan. Sedangkan amal harus dengan ikhlas. Kalau nggak ikhlas mau minta pahala ke siapa? Ya. Ikhlas karena Allah. Kalau nggak ikhlas minta pahala kepada selain Allah nggak bisa. Yang bisa ngasih pahala hanya Allah. Mufawwitun li thawabi a'malih, ya, gugur pahala amalnya. Ya, sebab dia nggak ikhlas, gugur pahala amal perbuatannya. Wa minhum man gharathu kasratul mal. Di antara mereka juga ada yang tertipu karena banyaknya harta. Fazanna annahu bidzalika yafuqu ghairah. Dia mengira dengan harta itu dia di atas orang lain. Ya, sebab dia tertipu karena harta, ya. Banyaknya harta, dia mengira bahwasanya dirinya itu di atas orang lain. Fama la ila zukhrufid dunya, dia cenderung, dia condong
kepada harta benda dunia. Ya. Tenggelam, famala ila zukhrufid dunya, tenggelam ya terhadap harta benda dunia, gemerlapnya dunia. Tukang sihir Fir'aun, sehebat-hebatnya tukang sihir Fir'aun, itu dia hanya bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Itu paling hebat tuh, tukang sihir Fir'aun. Ya. Tapi kalau dunia memisahkan antara hamba dengan Tuhannya. Ad-dunya ashar min saharati Fir'aun. Dunia itu lebih hebat sihirnya daripada tukang sihirnya Fir'aun. Ya, tukang sihir Fir'aun memisahkan suami dengan istri. Tapi kalau dunia, ya Tuhan dengan hambanya, hamba dengan Tuhannya. Lebih hebat sihir dunia, bisa memisahkan antara hamba dengan Tuhannya. Wa nasiya fadlullahi alaih, orang-orang yang tertipu karena harta, dia lupa akan karunia Allah Ta'ala. Ya, dia kaya sebab Allah yang menjadikan dia kaya. Makanya itu hikmah kenapa kita disuruh untuk beriman kepada takdir Allah baik dan buruk. Ya. Kita beriman, kita percaya kepada takdir Allah baik dan buruknya. Manakala kita mendapatkan nikmat, ya kita bersyukur kepada Allah. Itu. Karena kita yakin, kita percaya bahwa nikmat ini Allah yang ngasih. Dan di saat kita mendapatkan musibah atau keburukan, ya kita nggak putus asa. Gitu. Karena ini datangnya dari Allah. Beriman terhadap takdir Allah baik dan buruknya. Ya, sedikit lagi. Wa min ma'ayibil gurur annahu yuladul kibra alladhi sabaqa annahu yamna'u sahibahu dukhulal jannah. Dan di antara celaan sifat tertipu, di antara celaan atau hinaan sifat tertipu, annahu bahwasanya sifat tersebut yuladul kibro, melahirkan sifat sombong. Ya, dari tertipu lahirlah sifat sombong. Ya, dari sombong ini, sifat sombong ini yamna'u sahibahu dukhulal jannah, mencegah masuk surga. Ya, mencegah orang yang punya sifat sombong masuk ke dalam surga. Nah, kalau masuk ke dalam surga mau masuk kemana? Nggak ada jalan, nggak ada tengah-tengah di akhirat mah. Kalau nggak surga ya neraka. Kalau nggak masuk surga berarti masuk kemana? Ya mudah-mudahan kita masuk surga semua nih. Ya, jadi di antara celaan sifat tertipu, ya, di antara hinaan sifat tertipu adalah melahirkan sifat sombong. Yang sifat sombong ya mencegah seseorang untuk masuk ke dalam surga. Jadi dahsyat tuh ya sifat tertipu. Ya, tertipu harta, tertipu ilmu, tertipu dengan ketaatan orang tua, ya. Tertipu karena ibadah itu dampaknya luar biasa, rugi. Nah, jadi poinnya di akhir nih. Ya, tadi tuh ya, banyak kan tuh tertipu tuh dua kelompok kan, kafir dan orang-orang yang beriman. Poinnya di sini, ya, kesimpulannya di sini. Dia tertipu, lahirlah sifat sombong. Gitu. Dari sifat sombong mencegah seseorang masuk ke dalam surga. Kalau nggak masuk surga, ya mau masuk kemana lagi? Gitu. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan diri kita dari sifat tertipu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ini 2 pertemuan lagi insyaallah kita ganti kitab. Ya wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma
ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bijahi sayyidil mursalin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alayka fi asya wa darati. Ya Rasulullah, salamun alayka fi asya wa darati. Ya Rasulullah, salamun alayka fi asya wa darati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.